terusnya. Inilah efek bola salju ya, atau yang kita sebut sebagai compounding effect. Makin lama makin gede. Itulah kenapa nggak pernah saya sarankan ketika portofolio income-nya ini bertambah besar, terus teman-teman rotasiin ke aktif income-nya ya. Beli mobil ya, gedein coffee shop-nya dan lain sebagainya, take profit ya. Itu nggak pernah saya sarankan. Kenapa? Karena cycle di crypto ini masih sangat panjang ya. Sekali cycle 4 tahun dan ada cycle-cycle selanjutnya. Jadi nggak ada alasan buat menyerah ya. Jangan menyerah kalau kata The Massive ya. Jadi terus digulung ya, supaya portofolionya ini tambah lama tambah gede. Bahkan ketika 2 tahun ya saya trading kripto ya, dari modal 30 jutaan, ini lebih sedikit ini kayaknya. Ini saya nggak pernah yang namanya withdraw ya, cash out ya. Bahkan ketika saya mau cash out tuh saya mikirin bisa di cash out beneran gak ya duitnya ya. Karena saya anggap aja ini uang monopoli, uang game. Itulah kenapa mental saya sangat incek ya. Bukan cek ya, tapi incek ya. Mental saya itu selalu terjaga karena saya nggak bisa dan nggak pernah mikir ini di luarin duitnya bisa dibuat apain ya. Jadi saya terus gulung. Oh ternyata udah banyak ya, ternyata bisa beli rumah ya, beli mobil ya. Baru saya mikir ya cara cash outnya seperti apa. Nah ini yang teman-teman harus lakukan juga ya. Jadi jangan masuk kripto udah mikir, wah duitnya ini bisa buat apa ini ya. Kamu desperate dan Tuhan membenci orang yang desperate. Ya, saya dari dulu tuh selalu berdoa minta kebahagiaan ya, tapi nggak pernah dikasih ya. Dikasihnya duit terus. Itulah kenapa saya tambah pusing ya. Makin lama tambah pusing, semakin banyak duit. Kata Drake ya, more money more problem ya. Bring me motherfucker problem ya. Itu kata Drake ya. Jadi itulah kenapa teman-teman nggak pernah boleh desperate ya. Ketika mau masuk ya, udah tahu gajinya sekian, punya secondary income sekian, dan juga punya portfolio income sekian. Baru di situ ya teman-teman generate lagi more money ya untuk di aktif income-nya ya. Naiklah jabatan ya. Biasanya jadi manajer, sekarang jadi kepala ya. Lama-lama jadi direktur, kan nambah terus gajinya. Berarti lifestyle-nya juga bisa meningkat. Terus misalkan punya secondary income ya, coffee shop-nya tambah rame ya, buka cabang di berbagai tempat. Ya, terus kemudian portofolionya ya, Bitcoin-nya meningkat terus makin lama. Nah, ini yang dinamakan cara membangun wealth. Dan ini enggak serta-merta terjadi dalam waktu semalam ya. Kalau semalam ya itu bangun candi ya, Candi Prambanan ya, untuk Roro Jonggrang. Itu semalam, itu pun masih semalam. Ya enggak ada yang tik ini ya. Jadi nggak ada yang instan ya. Semua itu butuh yang namanya proses. Nah, kita bahas sekarang alokasinya ya. Misalkan saya punya 100 juta, terus kemudian mau saya investasikan ke kripto ya. Di sini apa yang harus saya lakukan? Di sini kita bisa membedahnya ya ke dalam 2 skenario, yaitu adalah skenario yang pasif dan juga yang agresif. Apa itu skenario yang pasif ya? Skenario yang pasif ini misalkan teman-teman alokasikan 100% ini di market spot. Apa itu maksudnya? Ya teman-teman bisa mengalami kenaikan ketika harga suatu aset itu naik. Kalau turun rugi ya. Ini ketika teman-teman mau pasif. Tapi kalau teman-teman mau agresif, teman-teman juga bisa split 70-30. Jadi 70 di market spot, 30-nya di market derivatif. Apa itu market derivatif? Itu adalah market di mana teman-teman bisa berdagang posisi 2 arah ya, posisi naik atau turun. Ketika teman-teman berdagang posisi turun atau sell short, ini ketika harga suatu aset turun, ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Nah, dulu derivatif ini fungsinya adalah untuk hedge ya, tapi sekarang dijadikan suatu alat untuk spekulasi. Nah, 30% di derivatif ini pun memiliki risiko yang sangat tinggi karena 70%-nya di spot juga, ini juga risikonya tinggi ya. Di kripto ini risikonya itu ada 2. 1 risiko yang tinggi, 2 risiko yang sangat tinggi. Itulah kenapa teman-teman di sini harus memahami. Semua di kripto itu nggak ada yang nggak ada risikonya. Selalu ada risikonya ya. Hidup pun juga penuh risiko. Misalkan saya beli kopi ya, kopinya ketumpahan di baju saya, akhirnya saya harus pulang ya, nggak jadi kerja, itu pun juga risiko. Atau saya jalan ya tiba-tiba ketabrak motor ya, itu juga risiko. Ya nggak ada yang tidak ada risiko ya. Ya mungkin mati ya, tapi mati pun juga dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nggak ada yang bebas ya, di dunia ini nggak ada yang bebas. Itu yang harus kamu pahami. Nggak ada yang bebas, nggak ada yang selalu enak. Kalau ada enak dikit itu bonus ya. Jangan mencari justifikasi bahwa oh saya harus selalu menang di kripto, saya harus selalu berhasil. Nggak ada yang selalu berhasil ya. Yang pasti itu mati. Itu harus teman-teman pahami. Nah di sini ketika teman-teman pasif ya, kecenderungannya ini adalah risk averse ya, orangnya mau menjauhi risiko. Ya ini boleh 100% spot. Itu pun asetnya harus teman-teman pikir ke aset-aset yang relatif ya, risikonya rendah. Itulah kenapa kalau mau pasif, saya risk averse ya.
Saya ini masuknya Bitcoin dan juga Ethereum. Kenapa? Karena Bitcoin itu adalah aset yang utama di market dan Ethereum itu adalah aset secondary, tempat di mana berbagai altcoins dibangun. Jadi sama aja beli Ethereum itu membeli indeksnya dari altcoin. Itulah kenapa di sini sangat disarankan kalau pasif ya 100% aja teman-teman di spot Bitcoin Ethereum. Tapi kalau teman-teman di sini agresif ya, saya ini adalah lelaki sejati